Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shaimin, shaimat, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di hari yang ke-24 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir, adalah momentum di mana doa-doa kita sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita isi 10 terakhir ini dengan salah satunya memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini secara umum adalah minta pada Allah perbaikan dan peningkatan kualitas dari sisi agama, dari sisi dunia, akhirat, hidup sekaligus kematian nanti. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena ia adalah benteng segala urusanku. Ya Allah, perbaikilah duniaku, karena dunia ini tempat aku hidup, tempat aku mencari penghidupan. Dan ya Allah, perbaikilah akhiratku, karena akhirat adalah tempat kembaliku ya Allah. Dan jadikanlah seluruh hidupku ya Allah selalu meningkat, bernilai tambah kebaikan-kebaikanku ya Allah. Dan jadikanlah kematianku kelak sebagai pembebas dari segala keburukan dan kejahatanku ya Allah. Pemirsa shaimin, shaimat yang berbahagia, doa yang sangat indah sekali. Doa yang mencakup segala kebutuhan baik dunia kita, agama kita maupun akhirat kita. Jika kita menginginkan agama kita hari demi hari semakin baik, semakin berkualitas. Jika kita punya masalah dengan dunia kita yang belum beres, jika kita punya cita-cita bahagia kelak di akhirat dan memiliki hidup yang berkualitas dan mati nanti dalam keadaan indah, maka mari kita perbanyak doa ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di hari-hari Ramadan dan di malam-malamnya 10 terakhir ini, kita perbanyak doa ini. Insya Allah agama kita yang merupakan benteng segala urusan ini, urusan paling utama, jalan hidup kita untuk menuju kebahagiaan adalah agama ini. Agar dijaga, diperbaiki, bahkan ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di samping kita belajar, kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, perbaikilah agamaku ya Allah. Betapa di antara kita masih banyak pemahamannya tentang agama, masih lemah, masih jauh. Maka jangan lupa terus belajar dan memohon pemahaman, peningkatan pemahaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan diperbaiki agama menjadi permintaan yang paling prioritas. Permintaan nomor 1. Ini menunjukkan apa? Urusan agama adalah urusan yang paling penting. Yang kedua, pemirsa shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga meminta kepada Allah, perbaiki duniaku ya Allah. Aku hidup di sini, aku mencari penghidupan di sini. Dunia adalah ladang menuju akhirat.
Jika dunia ini mampu kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka masa depan kita di akhirat juga menjadi cerah. Oleh karena kita memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang halal yang berkah, diberikan pendamping, anak keturunan yang soleh-solehah, diberikan teman yang baik, diberikan solusi dari segala permasalahan dunia, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan mudah atas izin dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita rajin memohon, ya Allah perbaikilah duniaku karena ini tempat hidupku. Begitu juga kita harus memohon kepada Allah karena masa depan kita yang sesungguhnya adalah kelak di akhirat. Maka kita harus memohon kepadanya, ya Allah perbaikilah akhiratku. Perbaikilah akhiratku ya Allah, karena akhirat ini tempat kembali. Kita semua akan kembali kepada akhirat. Bagaimana kalau kita tidak berusaha? Bagaimana kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar akhirat kita diperbaiki oleh Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu masa depan kita tidak jelas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat di samping kita usahakan dengan memperbanyak ibadah, tentu kita juga harus memohon kepada Allah agar akhirat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memperbaiki akhirat kita, insya Allah masa depan kita cerah, hilang gemilang kelak di sisinya. Begitu juga kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah jadikanlah hidupku, umurku ini terus bertambah dan bertambah kebaikannya, bernilai tambah dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Kita mohon petunjuk, bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar umur kita ini benar-benar bermanfaat. Agar waktu yang Allah berikan dalam kehidupan ini bisa kita isi dengan kebaikan. Tanpa bimbingan, izin dari Allah tentu itu tidak bisa kita wujudkan. Maka kita harus juga memohon dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk agar kematian kita, akhir hayat kita itu nanti sebagai pembebas dari segala macam keburukan dan kejahatan. Kita mohon kepada Allah dengan kematian itu kita mendapatkan husnul khotimah. Dan kita terbebas, diampuni oleh Allah segala kesalahan-kesalahan kita. Selesai sudah kejahatan-kejahatan itu tidak kita bawa ke dalam kematian. Kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kematian itu dengan diberikan ampunan dan husnul khotimah. Pemirsa shaimin shaimat yang berbahagia, mari kita amalkan doa ini dengan sungguh-sungguh. Ini doa yang sangat-sangat lengkap, komprehensif, mencakup agama, dunia, dan akhirat. Insya Allah kalau kita amalkan agama, dunia, hidup, mati, dan akhirat kita menjadi cerah, hilang gemilang, penuh dengan kejayaan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.